Allahu 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 Allah Allahu Allah. Mau menambahin juga saya kira bisa-bisa saja, dan saya malah lebih senang ya supaya kajian ini bisa lebih berkembang. Mengapa? Karena di closing statement kemarin saya sudah sampaikan bahwa zakat ini merupakan satu instrumen yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ketika zakat ini kita tempatkan dalam satu mindset bahwa ini tidak hanya sekedar sebagai kewajiban, tetapi zakat itu diwajibkan karena nyata-nyata memberikan dampak yang sistemik bagi perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ya toh, peningkatan taraf hidup dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa zakat sebenarnya memiliki fungsi yang sangat strategis di dalam kehidupan ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan terkait masalah bagaimana kita memahami zakat ini, ya, bagaimana nisabnya, bagaimana cara menghitungnya secara sederhana, dan saya akan melanjutkan pembahasan pada sore hari ini tentang pajak. Sudah juga kemarin sudah kita bahas juga tentang bagaimana mensiasati supaya tidak tempuk antara pajak dengan zakat, ya, yaitu dengan cara pajak itu tetap dibayarkan tetapi menjadi bagian dari yang dimasukkan dalam komponen kewajiban. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang prosedur akuntansi zakat ini, ya. Jadi yang pertama, ini saya ingin mengulang kembali, prosedur akuntansi zakat yang pertama adalah kita harus menghitung seluruh harta wajib zakat kita. Ya, harus dihitung semuanya. Kemudian yang kedua adalah menghitung beban kewajiban. Jadi tahap yang pertama adalah menghitung harta wajib zakat, yang kedua adalah menghitung beban kewajiban, dan yang ketiga adalah netto. Netto itu diambil dari poin A dikurangi poin B. Ya, poin A dikurangi poin B. Jadi total harta wajib zakat itu dikurangi total kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, A dikurangi B atau poin pertama dikurangi poin kedua akan menghasilkan poin ketiga, yaitu netto. Nah, pada kasus-kasus tertentu kecuali zakat profesi, zakat itu diambil dari simulasi itu, zakat diambil dari nettonya. 2,5% itu diambil dari netto, bukan diambil dari bruto. Makanya di sini kemudian terkumpul, ya, dari netto ini arahnya ke atas, ya. Kalau tadi ke bawah, ini ke atas, dari bawah ke atas. Dari netto kemudian kita ambil persentase zakatnya, ya. Sehingga dari persentase itu 2,5% itu misalnya tidak diambil dari bruto tapi diambil dari netto. Inilah rahasianya kenapa orang yang berzakat itu tidak akan pernah mengalami pailit. Ya, tidak pernah tidak pernah mengalami pailit. Tetapi akan justru kemudian menyebabkan datangnya keberkahan di dalam hartanya. Nah, oleh karena itu maka mari kita lihat simulasi berikut ini untuk memberikan satu gambaran nih. Silakan dilihat terlebih dahulu sambil dicocokkan. Ya. Ini adalah prosedur penghitungan zakat mulai dari poin A sampai dengan poin E. Coba sambil saya carikan simulasi sebentar. Baik, coba teman-teman, apakah itu bisa difahami simulasi itu? Baik, mari kita lihat, ya. Mari kita lihat
prosedur penghitungan zakat ya itu seperti ini. Jadi pertama, harta zakat terkumpul, jumlah keseluruhannya ada berapa, kewajiban itu berapa dan sebagainya. Ini lebih mudahnya ini. Nah, silakan dilihat ya. Ini contoh ya, contoh zakatul mal. Contoh zakatul mal ya, zakat mal yang di situ sudah pakai rupiah ya. Anda lihat yang pertama adalah harta zakat terkumpul. Poin A. Misalnya punya emas 50 gram, punya perak 100 gram, punya uang cash, punya tabungan, dan punya piutang. Jadi piutang itu maknanya adalah diharapkan terlunasi. Nah, total harta zakat terkumpul di situ adalah 220 juta. Ya, dari emas, misalnya emasnya 50 gram dengan asumsi harga pasar per gramnya 400.000, kemudian perak 100 gram dengan asumsi per gramnya 200.000, kemudian uang cash, ya, uang cashnya dia punya ya 100 juta, punya tabungan 50 juta, punya piutang 30 juta. Nah, setelah ditotal, jumlah keseluruhannya itu adalah 220 juta. Ya, 220 juta. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ini harus dilihat dari kewajibannya. Berapa kewajiban yang harus dia keluarkan? Jadi, angka 220 juta itu masih dinilai sebagai angka bruto. Ya, itu angka bruto. Sementara pada poin B itu kewajiban, ya kewajibannya itu apa saja yang harus dibayarkan. Pertama, cicilan kredit rumah. Misalnya per bulannya 3 juta kali 12 bulan dalam 1 tahun ya. Punya cicilan kredit rumah, punya cicilan kredit mobil. Misalnya per bulannya 2 juta kali 12 juta, kali 12 bulan. Kemudian pajak 5 juta, nafkah keluarga 36 juta dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah ditotal ya, jumlah keseluruhan kewajiban yang harus ditunaikan itu sebesar 101 juta. Ya. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Setelah ini yang harus dilakukan adalah menghitung neto. Ya, simpel saja. Jadi pertama menghitung kewajiban, yang pertama menghitung harta zakat, yang kedua menghitung kewajiban yang harus dibayar, ya. Yang ketiga adalah menghitung neto. Sekarang netonya coba dihitung. Cara menghitung neto itu adalah poin A dikurangi poin B. 220 juta dikurangi 101. Totalnya adalah 101 juta. Ya, totalnya adalah 119 juta. Nah, setelah dari neto kita timbang nisabnya. Nisab zakat itu berapa? Nisab zakat itu seharga 85 gram emas yang 21 karat. Nisab zakatnya 85 gram emas yang 21 karat. Kalau dihitung misalnya per gramnya itu 400.000, berarti total 34 jutaan. Artinya, teman-teman sekalian, kalau ternyata poin C itu setara atau lebih dari 34 juta, maka lanjutkan hitungannya. Ya, lanjutkan hitungannya. Tapi kalau ternyata kurang dari 34 juta, boleh tidak dihitung, tetapi saya sarankan tetap dihitung. Ya, toh juga enggak besar. Masa nyicil rumah ya 3 juta per bulan, nyicil mobil 2 juta per bulan saja dibayar kok, masa zakatnya tidak. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang diambil itu adalah
dari neto tadi 119 juta. Nah, tinggal diambil 2,5%. Sehingga dihasilkan zakat wajib dibayar adalah 2,5% dikalikan harta zakat setelah kewajiban, yaitu yang 119 juta, sehingga menghasilkan total 2.975.000. Coba Anda bisa lihat betapa kecilnya harta zakat itu, kecil dalam pengertian dibandingkan dengan aset yang kita miliki. Ya, ternyata kecil. Punya tabungan sekian banyak, ratusan juta, punya mobil, punya rumah, ya, zakatnya cuma 2.975.000. Nah, jadi yang paling penting ya menurut saya adalah teman-teman bisa melihat bagaimana prosedur penghitungan zakat itu, mulai dari harta zakat terkumpul, lalu kok ada kewajiban, lalu harta zakat ya dikurangi dengan kewajiban, lalu kita lihat nisabnya ya, dan kemudian zakat wajib dibayar. Halo, wah ini jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Halo. Halo, Ustadz, Ya. aman Ustadz? Aman ya, masih bisa diikuti ya? Masih bisa Ustadz, aman. Oke, ya. Jelas ya kalau Mas Abi kira-kira ya? Jelas Ustadz. Oke, ya. Sekarang ini kalau ngasih kuis ke peserta boleh nggak ini supaya ada dialog gitu? Coba. Oke. Saya minta ini ya. Coba minta acak saja deh. Mbak Anissa Nur Hikmatus. Halo Mbak Anissa. Halo. Ini lagi goreng tempe mungkin. Ida Cahyaningsih. Oh, enggak ada juga ini. Dita? Oh, enggak ada. Ini berarti cuman pasang, ini hanya pasang ID aja ini berarti ya. Hanya pasang foto aja berarti ini. Oke, kembali deh Mas Abi. Sama Mas Abi aja deh. Semuanya diam. Semuanya diam soalnya. Tadi kalau nggak salah suara Ustadz. Suara siapa itu? Sebelum Ustadz manggil saya tadi siapa Ustadz? Oh, Dita. Iya, bersuara Ustadz. Halo Mbak Dita. Iya, gimana Ustadz? Ya. Oke, ini supaya nanti nggak saya sendirian yang ngomong. Mbak Dita paham yang saya jelaskan tadi? Paham Ustadz. Nah, jurusan apa Mbak Dita? Teknologi hasil perikanan Ustadz. Oh, teknologi hasil perikanan. Kalau gitu tak carikan zakat ikan berarti. Oh, nggak ada ya? Emang ada Ustadz? Ya, saya kayaknya kemarin bikin, nggak tahu saya masukin apa enggak nih. Zakat ikan gimana Ustadz? Maksudnya zakat kan teknologi perikanan tuh, jadi itu misalnya Mbak Dita coba, ini supaya nanti saya bisa memberikan simulasi sederhana. Mbak Dita? Halo? Halo, iya. Teknologi perikanan itu model produknya seperti apa Mbak? Sarden itu? Kaleng? Iya gitu Ustadz. Oke. Boleh ya kita coba-coba supaya suasananya lebih cair ya Mas Abi ya. Monggo Ustadz. Ya Ustadz. Oke. Mbak Dita, coba saya minta tolong dibantu ya. Ini terkait masalah teknologi perikanan. Misalnya ya. Ini coba Mbak Dita, masih mengikuti Mbak Dita? Iya, masih Ustadz. Oke. Kita mungkin yang lain nanti bisa nyimak ya. Coba sekarang Mbak, misalnya ini contoh saja ya. Ini kira-kira misalnya Mbak Dita diandekan menjadi pengusaha pengalengan ikan gitu ya Mbak ya? Iya Ustadz. Ya oke.
Produknya apa, Mbak, selain sarden kaleng, Mbak? Sosis bisa Ustadz, bakso. Terus? Bakso, nugget, ikan. Oke, berarti gini, saya masukkan ke sini aja. Contoh ini simulasi. Bisa dilihat ini, tabelnya bisa dilihat. Iya bisa Ustadz. Oke, ya. Pertama, kita hitung zakat terkumpul. Ya, zakat terkumpul. Pertama adalah barang yang terjual dulu. Ya. Hasil penjualan apa? Sarden kaleng. Sarden Iya, kaleng. Ikan kaleng gitu ya. Iya Ustadz. Nah, penjualan ikan kaleng, misalnya dalam 1 tahun, misalnya ya Mbak, ini cuma untuk memudahkan penghitungan, misalkan 100 juta gitu ya. Penjualan ikan kaleng. Yang kedua, penjualan apa Mbak tadi? Sosis. Iya, sosis ikan Ustadz. Sosis ikan. Penjualan sosis ikan. Misalnya sosis ikannya, sosis sama sarden mahal mana Mbak? Man sarden kaleng lah ya. Iya, mahalan sarden. Ya. Kalau gini dikasih 300, ini 100 deh. Selain sosis apa Mbak? Apalagi Mbak? Nugget Ustadz. Oh, nugget. Penjualan nugget ya. Penjualan nugget misalnya 100 juta juga. 100 juta. Oke. Kemudian ini stok stok barang tidak terjual ya, Mbak. Stok barang belum terjual. Jadi tetap harus dihitung. Ya. Jadi ini saya andaikan misalnya Mbak siapa tadi? Mbak Dita. Dita Widya. Ya, Dita Widya. Ini gimana? Ada rencana mau jadi pebisnis kaleng-kaleng? Kok kaleng-kaleng? Pebisnis ini apa ikan kaleng, Mbak Dita? Insya Allah Ustadz. Kalau ada Insya rezeki. Allah. Aslinya mana? Jawa apa luar Jawa? Jawa. Oh, kalau Jawa kan banyak ikan ya. Iya. Mana Jawanya? Pantura? Enggak, Jawa Barat. Oh, Di Jawa Bekasi. Barat. Dekat dari laut? Enggak terlalu dekat sih Ustadz. Oh, ya udah. Jauh. Iya. Sekarang semuanya bisa dekat lah ya. Nah, penjualan ikan kaleng Mbak Dita itu 300 juta hasilnya. 300 juta ini berdasarkan laporan pembukuan. Jadi ini berdasarkan laporan pembukuan. Jadi yang namanya penjualan ikan kaleng ini pokoknya hasil penjualannya. Ya termasuk di situ untungnya. Penjualan sosis ikan 100. Ini juga berdasarkan laporan pembukuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, penjualan nugget 100 juta. Ini juga sesuai dengan laporan pembukuan. Kemudian stok barang belum terjual. Misalnya masih 50 juta. Sesuai dengan laporan pembukuan. Oke. Kita hitung ya, Mbak Dita ya. Iya Ustadz. 3, 4, 5. 450 coba dilihat. Pas nggak? 5 ya? Gini. Iya, 550. 550 juta. Berarti ini Bu Bos ini ya, Bu Bos Dita ini punya ya total harta zakat terkumpul. Harta zakat terkumpul itu ya sebesar berapa? Sebesar 550 juta. Ya. 550 juta. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Ya. Tidak. Tapi harus di total dulu poin B-nya. Poin A sudah selesai, menghasilkan 550 juta. Ya. Sekarang kita bicara kewajiban.
Mbak Dita yang tahu ini. Pertama, gaji pegawai ya Mbak, pasti ya. Iya. Gaji pegawai gimana? 100 juta kebanyakan apa mau dikurangin? Nggak apa-apa, tinggal nulis saja kok. Kayaknya cukup segitu, Ustaz. Nggak tahu. Ya, enggak, ini kan sama-sama mengande-ande toh. Sama-sama iya. mengande-ande ya. Nanti siapa tahu berkah Ramadan gara-gara punya niat baik ngitung zakatnya, akhirnya kan nanti kita doakan semoga sukses Mbak Dita ya. Amin. Nah, yang kedua biaya operasional Mbak. Cukup nggak? Mau saya tambah? Uang tinggal ngetik kok. Cukup dulu 50 juta? Iya, cukup, Ustaz. Ya. Pajaknya 5 juta, cukup ya? Cukup. Oke. Dana iklan 10 juta? Cukup aja, nggak apa-apa, Ustaz. Wes, dibikin cukup ya. Ya. Oke. Nah, ini semuanya nanti coba saya besarin dikit. Duh, perikanan itu berarti FPIK ya? Iya, Ustaz. Oh, saya soalnya ngajar di OC, Oceanografi. Nah, sekarang di total ada 165 juta. Ya, 165 juta. Berarti Mbak Dita, total kewajiban yang harus Anda bayarkan, yang harus Anda keluarkan dalam 1 tahun, itu totalnya adalah 165 juta. Nah, sekarang setelah kita menghitung harta zakat terkumpul dan total kewajiban yang harus dibayarkan, berikutnya adalah mencari neto. Bagaimana cara menghitung neto? Cara menghitung neto itu adalah poin A dikurangi poin B. Mbak Dita bisa pahami ya ini ya? Iya, paham, Ustaz. Prosesnya simple ya, kurang lebih ya. Iya. Nah, oke. Ini nanti mungkin yang lain nanti siap-siap kita bikinkan simulasi. Karena kalau ngitungnya bareng-bareng begini biasanya ini lebih cepat paham dan lebih awet ingatnya ya. Sekarang kita lihat poin C, poin neto. Poin neto itu caranya adalah poin A dikurangi dengan poin B. Sehingga 550 juta itu dikurangi poin B, 165 juta. Hasilnya itu. Betul nggak Mbak itu? 385 betul nggak Mbak? Mbak Dita. 395 kayaknya, Ustaz. Harusnya. 3? Enggak, ding, bener 385. Loh, sebentar. 10 dikurangi 5, 5. Itu tinggal 4. 14 dikurangi 6, 8. Tinggal 4 kurang 1. Betul ya? 385 ya, Mbak? Iya, betul, Ustaz. Nah, artinya netonya itu adalah 385 juta. Nah, kita lihat poin D. Poin D ini nggak usah diutak-atik. Selama masih zakat mal, bukan zakat tambang atau zakat pertanian atau zakat hewan, ya binatang ternak, ini tetap nggak usah dikurangi. Karena itu pakai standar harga pasaran ya. Kalau harga pasaran ya tentu mengikuti berapa yang harga yang berada di pasaran. Misalnya nisabnya itu 34 juta karena dengan asumsi per gramnya itu 4. Berapa Mbak Dita? Sekarang yang emas 21 karat per gramnya berapa? Biasanya Mbak biasanya paham nih harga emas nih. Saya kurang paham, Ustaz. Oh, kurang paham. Pakainya enggak emas? Iya, enggak, belum. Oh, belum. Pakai ini. Sementara gelang karet dulu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kalau ternyata poin ini
poin C itu ternyata setara atau lebih dari poin D, maka lanjutkan hitungannya. Sehingga menjadi 2,5% kali harta zakat setelah kewajiban, yaitu 2,5% dari 385. 2,5, ya, 2,5%, ya, 2,5% dari, coba sambil saya ini dicekkan kembali, 2,5% dari 385, ya. Berarti totalnya adalah 9.625. Betul ya? Coba Mbak ini kalkulatornya juga. Ya, berarti ya kurang lebih itu ya. Berarti kita coba pastikan lagi, ya, kita pastikan lagi dengan hitungan 2,5% kali 385.000. Ya, 9.625.000 rupiah, ya kan? Jadi kalau dilihat sebenarnya angka zakat itu juga nggak besar-besar amat, ya. Artinya dengan angka yang fantastis, ratusan juta itu ternyata keluarnya, ya angka 9 juta itu bukan angka yang kecil juga, tapi dibandingkan dengan aset yang dimiliki, maksud saya, dia menghasilkan, ya, harta segitu, pengeluarannya cuma segitu, ya toh? Kemudian harta netnya itu 385. Makanya memang disarankan di dalam apa namanya? Di dalam zakat itu memang kalau bisa ya lebih daripada kurang gitu ya. Itu penting untuk apa namanya? Menjadi perhatian kita bersama. Ya. Baik, ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Mas Abi, silakan Mas Abi.